Berikut ini adalah informasi salon Gen-Z selalu bahagia selama bulan Desember 2023. Di sini pada tanggal 1 Desember terjadi transaksi Zizi sebagai pemilik menginvestasikan dana 50 juta sebagai modal awal salon. Pada tanggal 2 Desember, perusahaan membayar 10 juta untuk sewa ruko selama 4 bulan. 3 Desember, dibeli shampoo, Hermes, dan lain-lain seharga 2 juta. 4 Desember, perusahaan membeli peralatan seharga 10 juta dan dibayar tunai 4 juta, sisanya kemudian. Tanggal 10 Desember, diterima tunai seharga 3.500.000 atas pemberian jasa kepada pelanggan. Pada tanggal 11 Desember, diselesaikan pekerjaan senilai 8 juta, baru akan dibayar seminggu ke depan. Pada tanggal 15 Desember, seorang konsumen membayar 500.000 untuk jasa salon. Pada tanggal 18 Desember, diterima pelunasan tagihan dari konsumen. Pada tanggal 25 Desember, perusahaan membayar 1 juta untuk biaya listrik, air, dan telepon. Pada tanggal 28 Desember, Zizi mengambil uang perusahaan sebesar 17 juta untuk keperluan pribadi. Hai teman-teman, di sini aku Meli Fatma Lestari akan menjelaskan tentang jurnal umum. Nah, step pertama dari siklus akuntansi jasa adalah jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi keuangan. Kita akan coba lihat semua transaksi keuangan yang akan disimpan di jurnal umum. Makanya kenapa bisa disebut juga sebagai diari. Mari kita mulai untuk membahas. Jadi, setiap transaksi itu harus dianalisis satu persatu agar kita dapat membuat jurnal umum dengan mudah. Dimulai dari transaksi pertama. Pada tanggal 1 Desember, Zizi sebagai pemilik menginvestasikan dana sebesar 50 juta sebagai modal awal usaha salon. Artinya, bisnis salon ini menerima uang tunai dari pemiliknya sebagai bentuk investasi untuk memulai usaha. Mari kita analisis transaksinya. Uang tunai atau kas bertambah sebesar 50 juta, maka dicatat di sisi debit karena kas termasuk akun harta atau aktiva. Di sisi lain, modal juga bertambah karena pemilik menyetorkan dana ke usaha, maka dicatat di sisi kredit karena modal ekuitas bertambah. Transaksi ini dicatat dalam jurnal umum sebagai berikut. Tanggal 1 Desember, kas debit sebesar 50 juta, modal Zizi dikredit sebesar 50 juta, dan dalam keterangan dapat ditulis modal awal. Selanjutnya, transaksi yang kedua. Pada tanggal 2 Desember, perusahaan melakukan pembayaran sebesar 10 juta untuk sewa ruko selama 4 bulan ke depan. Karena ini dibayar di awal sebelum digunakan, maka masuk sebagai sewa dibayar di muka, bukan beban sewa langsung. Perusahaan mengeluarkan kas, artinya kas berkurang, maka dicatat di sisi kredit. Namun karena ini adalah pembayaran di muka untuk penggunaan di masa depan, maka sewa dibayar di muka dicatat sebagai aset lancar dan dicatat di sisi debit. Di dalam jurnal umum dicatat tanggal 2 Desember, sewa dibayar di muka di dalam kredit sebesar 10 juta, kas di dalam kredit sebesar 10 juta dengan keterangan bayar sewa. Lanjut, transaksi berikutnya pada tanggal 3 Desember, perusahaan membeli perlengkapan seperti sampo, Hermes, dan perlengkapan salon lainnya dengan total harga 2 juta. Karena barang-barang tersebut masih dalam kondisi belum dipakai, maka dicatat sebagai perlengkapan yang termasuk ke dalam akun aset. Kas perusahaan berkurang karena digunakan untuk pembayaran. Jadi yang ditulis ke dalam jurnal umum yaitu tanggal 3 Desember, perlengkapan di dalam debit senilai 2 juta dan kas dalam kredit sebesar 2 juta. Diberi keterangan beli perlengkapan. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 4 Desember, perusahaan membeli peralatan senilai 10 juta dari total harga tersebut. Sebesar 4 juta dibayar secara tunai, sisanya 6 juta dibayar kemudian atau dicatat sebagai utang usaha. Peralatan bertambah sebesar 10 juta karena perusahaan memperoleh aset baru, dicatat di sisi debit. Kas berkurang sebesar 4 juta dicatat di sisi kredit. Sisanya yang belum dibayar menjadi utang usaha senilai 6 juta dicatat di sisi kredit. Pada jurnal umumnya, tanggal 4 Desember,
peralatan di debit senilai 10 juta, kas di kredit senilai 4 juta, utang usaha di kredit senilai 6 juta dan diberi keterangan beli peralatan. Next, pada tanggal 10 Desember, perusahaan menerima uang tunai sebesar 3,5 juta dari pelanggan sebagai pembayaran atas jasa yang telah diberikan. Karena perusahaan menerima uang tunai, maka kas bertambah dicatat di sisi debit. Sementara itu, karena ini merupakan hasil dari penyediaan jasa, maka perusahaan mendapat pendapatan dicatat di sisi kredit. Maka pada jurnal umum dicatat tanggal 10 Desember, kas di debit sebesar 3.500.000, pendapatan jasa di kredit sebesar 3.500.000 dan diberi keterangan terima pendapatan. Karena jasa sudah diberikan, perusahaan berhak atas pembayaran walau belum diterima, maka dicatat sebagai piutang usaha. Sementara karena pekerjaan sudah selesai, maka perusahaan juga mencatat pendapatan jasa. Dicatat di dalam jurnal umum tanggal 11 Desember, piutang usaha di dalam debit senilai 1.800.000, pendapatan jasa di dalam kredit senilai 1.800.000 dan diberi keterangan piutang pendapatan. Kita next lagi ke dalam transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 15 Desember, seorang konsumen membayar sebesar 500.000 untuk jasa salon yang telah diberikan. Karena perusahaan menerima uang tunai, maka kas bertambah di debit senilai 500.000. Karena perusahaan sudah memberikan jasa, maka terjadi pendapatan jasa di kredit sebesar 500.000. Sehingga di dalam jurnal umum dicatat tanggal 15 Desember, kas di dalam debit senilai 500.000, pendapatan jasa di kredit senilai 500.000 dan diberikan keterangan terima pendapatan. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 18 Desember, perusahaan menerima pelunasan tagihan dari konsumen atas pekerjaan yang sebelumnya telah dilakukan. Karena uang kas masuk, maka kas bertambah di debit sebesar 1.800.000, piutang usaha berkurang karena sudah dilunasi di kredit sebesar 1.800.000. Dicatat di dalam jurnal umum yaitu tanggal 18 Desember, kas di debit senilai 1.800.000, piutang usaha di kredit senilai 1.800.000 dan diberi keterangan pelunasan piutang. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 25 Desember, perusahaan membayar sebesar 1 juta untuk membiayai listrik, air, dan telepon. Karena perusahaan mengeluarkan uang tunai, maka kas berkurang senilai 1 juta. Karena pembayaran tersebut merupakan biaya operasional, maka dicatat sebagai beban listrik, air, dan telepon di debit senilai 1 juta. Sehingga dicatat di dalam jurnal umum yaitu tanggal 25 Desember, beban listrik, air, dan telepon di debit senilai 1 juta, kas di kredit senilai 1 juta dan diberi keterangan bayar beban LAT. Nah teman-teman, kita sampai pada transaksi terakhir yang terjadi pada perusahaan sebelum lanjut ke proses posting ke buku besar. Pada tanggal 28 Desember, pemilik perusahaan Zizi mengambil uang perusahaan sebesar 17 juta untuk keperluan pribadi. Mari kita lihat akun yang terpengaruh. Kas, karena uang keluar dari perusahaan maka kas berkurang. Dalam akuntansi, jika kas berkurang maka dicatat di sisi kredit. Pengambilan uang pribadi oleh pemilik dicatat sebagai pripe. Pripe adalah akun yang mengurangi modal dan ketika bertambah dicatat di sisi debit. Maka pada jurnal umum transaksi ini adalah tanggal 28 Desember, Pripe Gigi disimpan di dalam debit senilai 1.700.000, kas di dalam kredit senilai 1.700.000 dan diberi keterangan pengambilan pribadi. Pripe dicatat di debit sebesar 1.700.000 karena itu adalah pengambilan pribadi. Kas dicatat di kredit karena kas perusahaan berkurang. Jadi teman-teman, transaksi ini tidak memengaruhi laba rugi, tetapi mengurangi modal pemilik. Ini adalah langkah terakhir di jurnal umum dan setelah ini kita akan masuk ke tahap berikutnya yaitu pencatatan ke buku besar. Jadi, pastikan kalian memahami jenis akun yang terlibat dan bagaimana pengaruhnya terhadap posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya akan dibahas buku besar oleh saya, Namira Safa Aulia. Jadi buku besar ini, atau sering disebut juga dengan General Ledger, adalah
kumpulan akun yang digunakan untuk mencatat dan merangkum semua transaksi keuangan yang telah dicatat dalam jurnal. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Jadi di dalam pemostingan buku besar ini, pencatatannya dimulai dari akun pertama atau kas. Setiap akunnya ditulis di tabel yang berbeda, posisi debit atau kreditnya harus sesuai dengan jurnal sebelumnya. Lalu perhitungannya sebagai berikut. Nah, jika debit dengan debit, maka ditambah. Jika debit dengan kredit, maka dikurang. Jika kredit dengan kredit, maka ditambah. Nah, jadi kita juga harus mengingat persamaan dasar akuntansinya seperti HUMPB. H itu adalah harta, U adalah utang, M adalah modal, P adalah pendapatan, dan B adalah beban. Jadi, harta dan beban itu bertambah di debit dan berkurang di kredit. Lalu, untuk akun utang, modal, dan pendapatan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan soal untuk buku besar ini. Nah, jadi di buku besar ini itu dimulainya dari akun kas. Kenapa dari akun kas? Karena akun kas itu paling sering digunakan untuk mencatat semua transaksi tunai. Di sini ada transaksi tanggal 1 Desember. Nah, kas bertambah sebesar 50 juta dari modal awal yang disetor pemilik. Nah, jadi ini tuh modal awalnya tuh yang ada nominalnya juga, akun dan nominalnya itu sama kayak di jurnal umumnya. Ininya 50 juta, lalu disimpan juga di debit 50 juta. Nah, lalu tanggal 2 Desembernya terjadi transaksi pengurangan kas karena ada terjadi bayar sewa. Bayar sewa ini kan mengurangi kas ya, jadi kasnya disimpan di kredit. Di kreditnya ini ditaruh 10 juta, jadi saldo yang awal tadi itu dikurangi dengan kredit yang 10 juta ini dan menjadi 40 juta totalnya. Lalu pada tanggal 3 Desember berkurang lagi sebesar 2 juta untuk pembelian perlengkapan. Nah, selanjutnya pada tanggal 10 Desember kas bertambah 3.500.000 dari pendapatan. Nah, di sini karena ini debit, di sini juga ada 34 juta, di sini 3.500.000 di kolom debit, lalu di saldonya jadi 37.500.000. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember kasnya bertambah kembali karena adanya transaksi terima pendapatan. Di sini bertambahnya sebesar 500.000 dan disimpan di debit. Jadi ditambahkan nominal yang tadi kan 37.500 ditambahkan ke saldo di sini yang ada di debit menjadi 38 juta. Selanjutnya ada transaksi lagi pada tanggal 18 Desember sebesar 1.800.000. Ini tuh dari transaksi pelunasan piutang. Jadi kalau piutang itu uangnya itu masuk ke kas, jadi penerimaan. Jadi kasnya bertambah dan disimpan di debit. Nah, selanjutnya pada tanggal 25 Desember terjadi transaksi membayar beban LAT atau listrik, air, dan telepon. Nah, karena membayar jadi kasnya berkurang dan disimpan di kredit. Nah, lalu untuk di saldonya ini jadi berkurang juga. Selanjutnya ada transaksi tanggal 28 Desember yaitu Prive. Jadi Prive ini itu adalah pengambilan pribadi. Nah, jadi kasnya ini itu berkurang. Selanjutnya itu ada piutang usaha. Nah, di transaksi di sini ada transaksi piutang pendapatan. Nah, sebesar 1.800.000. Berarti kita telah memberikan jasa, namun pembayaran dari pelanggan baru akan diterima kemudian. Nah, ini karena di jurnal umum juga di debit, jadi di sininya juga di saldonya ini ada di debit juga. Selanjutnya ada perlengkapan. Nah, untuk perlengkapan ini transaksinya ada di tanggal 3 Desember. Usaha membeli perlengkapan senilai 2 juta. Karena belum digunakan, perlengkapan ini dicatat sebagai aset terlebih dahulu. Jadi nominalnya ini itu ada di debit, disimpannya di debit sebesar 2 juta dan di saldonya juga di debit sebesar 2 juta. Nah, di sini ada transaksi sewa dibayar di muka. Di sini transaksinya pada tanggal 2 Desember. Berasal dari jurnal umum ya. Nah, jadi
pada 2 Desember usaha membayar sewa sebesar 10 juta untuk beberapa bulan ke depan. Karena manfaatnya belum seluruhnya digunakan, maka dicatat sebagai sewa dibayar di muka yaitu aset. Jadi nominalnya ditaruh di debit. Selanjutnya ada peralatan. Nah, pada tanggal 4 Desember, usaha membeli peralatan senilai 4 juta rupiah. Ini juga dicatat sebagai aset tetap karena akan digunakan dalam jangka panjang, bukan habis pakai. Nah, jadi ini juga disimpannya di debit 10 juta dan saldonya juga di debit 10 juta. Selanjutnya, ada untuk transaksi utang. Utang itu ada di akun 2. Nah, di sini ada transaksinya pada tanggal 4 Desember beli peralatan. Jadi, perusahaan membeli peralatan seharga 10 juta, dibayar tunai 4 juta, sisanya kemudian. Jadi, yang timbul hutang itu sebesar 6 juta rupiah. Sehingga, di kreditnya ditulis 6 juta dan di saldo kreditnya juga ditulis 6 juta. Selanjutnya, ada modal di akun nomor 3. Nah, di sini ada transaksinya modal awal pada tanggal 1 Desember. Modal awalnya itu sebesar 50 juta disimpan di kredit. Kenapa modal disimpan di kredit? Karena aturan akuntansinya memang disimpan di kredit dan saldonya juga di sini ditulis di kredit. Selanjutnya, ada untuk transaksi utang. Utang itu ada di akun 2. Nah, di sini ada transaksinya pada tanggal 4 Desember beli peralatan. Jadi, perusahaan membeli peralatan seharga 10 juta, dibayar tunai 4 juta, sisanya kemudian. Jadi, yang timbul hutang itu sebesar 6 juta rupiah. Sehingga, di kreditnya ditulis 6 juta dan di saldo kreditnya juga ditulis 6 juta. Selanjutnya, ada modal di akun nomor 3. Nah, di sini ada transaksinya modal awal pada tanggal 1 Desember. Modal awalnya itu sebesar 50 juta disimpan di kredit. Kenapa modal disimpan di kredit? Karena aturan akuntansinya memang disimpan di kredit dan saldonya juga di sini ditulis di kredit. Selanjutnya ada price. Di sini ada transaksi tanggal 28 Desember. Keterangannya itu adalah pengambilan pribadi. Nah, pengambilan pribadi di sini karena pemilik usaha mengambil uang pribadi untuk keperluan pribadi sebesar 1.700.000. Nah, transaksi ini dicatat di akun price dan akan mengurangi total modal pemilik. Jadi, dicatatnya di debit, saldonya juga dicatat di debit sebesar 1.700.000. Selanjutnya ada pendapatan jasa di akun nomor 4. Nah, di sini ada transaksi tanggal 10 Desember, usaha menerima pendapatan secara tunai sebesar 3.500.000. Nah, di sini ada tanggal 10 Desember itu terima pendapatan. Nah, kalau pendapatan itu bertambahnya di kredit. Jadi di sininya juga ditulisnya di kredit dan di saldonya juga ditulisnya di kredit. Nah, lalu pada tanggal 11 Desember perusahaan memberikan jasa tetapi belum dibayar sehingga dicatat sebagai piutang sebesar 1.800.000. Karena masih piutang, jadi ditulisnya di kredit. Nah, lalu nominal yang tadi di kredit yang 3.500.000 itu ditambahkan dengan 1.800.000 menjadi 5.300.000. Lalu pada tanggal 15 Desember usaha kembali menerima pendapatan tunai sebesar 500.000. Nah, jadi total pendapatan jasa hingga saat ini adalah 8.500.000 karena ini semua kan kredit. Jadi ini tinggal ditambahkan saja. Selanjutnya ada beban listrik, air, dan telepon. Ini ada di akun 5. Nah, di sini terjadi transaksi pada tanggal 25 Desember. Keterangannya itu yaitu membayar beban LAT, listrik, air, telepon. Nah, sini itu membayarnya sebesar 1 juta karena kan itu untuk digunakan. Nah, jadi ditaruhnya di debit dan di saldonya juga ditaruh di debit sebesar 1 juta. Nah, ini itu merupakan pengeluaran untuk operasional usaha yang harus diakui sebagai beban bulan berjalan. Baik, selanjutnya di sini saya Suci Salsabila akan melanjutkan pembahasan mengenai siklus akuntansi, yaitu di sini saya akan membahas mengenai neraca saldo.
Nah, di slide ini kita mulai melihat bagaimana neraca saldo itu sebenarnya dibuat. Neraca saldo itu pada dasarnya diambil dari saldo akhir akun-akun yang ada di buku besar. Jadi, kalau sebelumnya setiap transaksi dicatat dulu di jurnal umum, lalu kemudian dipindahkan ke buku besar, maka langkah berikutnya adalah mengambil saldo akhir dari masing-masing akun di buku besar dan mengumpulkannya jadi satu daftar. Daftar inilah yang kita sebut sebagai neraca saldo. Contoh yang ditampilkan di slide ini adalah akun pendapatan jasa. Kita bisa lihat ada beberapa transaksi yang sudah dicatat sebelumnya di jurnal umum, lalu kemudian diposting ke buku besar. Nah, misalnya pada tanggal 10 Desember nih, ada penerimaan pendapatan sebesar Rp3.500.000. Nah, transaksi ini dicatat ke buku besar akun pendapatan jasa. Dan karena sifat pendapatan selalu menambah modal, maka ia masuk ke kolom kredit. Nah, setelah transaksi ini, saldo pendapatan jasa otomatis menjadi Rp3.500.000. Lalu pada tanggal 11 Desember ada transaksi piutang pendapatan sebesar Rp1.800.000. Artinya salon sudah memberikan jasa, tetapi pembayarannya belum diterima secara tunai. Kalau kita lihat di jurnal, transaksi ini akan menambah piutang usaha atau debit dan juga menambah pendapatan jasa atau kredit. Jadi saldo di buku besar pendapatan jasa ini bertambah lagi nih menjadi Rp5.300.000. Kemudian, pada tanggal 15 Desember, ada lagi transaksi penerimaan pendapatan jasa sebesar Rp500.000. Nah, ini juga ditulis di kolom kredit sehingga saldo akhir akun pendapatan jasa pada pertengahan bulan itu menjadi Rp5.800.000. Jadi, angka Rp5.800.000 ini sebenarnya diambil dari buku besar pendapatan jasa, yang mana asalnya dari pencatatan di jurnal umum. Dan nanti angka ini yang akan dipindahkan lagi ke neraca saldo untuk disusun bersama saldo akun lainnya. Nah, di bagian bawah slide dijelaskan juga bahwa cara kerja neraca saldo memang seperti itu. Kita menjumlahkan semua saldo akhir dari tiap akun di buku besar, bukan cuma pendapatan jasa saja, tapi juga kas, piutang, perlengkapan, utang, modal, dan seterusnya. Nah, kemudian kita kumpulkan ke dalam satu daftar besar bernama neraca saldo. Nah, kalau di slide sebelumnya kita cuma lihat satu akun saja, nah tetapi di slide ini kita sudah lihat neraca saldo yang lengkap. Judulnya adalah Neraca Saldo Salon Gen Z Selalu Bahagia per 31 Desember 2023. Artinya ini adalah hasil ringkasan dari seluruh transaksi keuangan selama bulan Desember yang sudah dicatat di jurnal, kemudian dipindahkan ke buku besar, lalu saldo akhirnya dikumpulkan di sini. Kalau diperhatikan, tabel neraca saldo ini memuat semua akun yang digunakan oleh salon, mulai dari kas, piutang, perlengkapan, utang, modal, fry, pendapatan jasa, sampai beban listrik dan telepon. Nah, semua angka-angka di sini diambil langsung dari saldo akhir di buku besar masing-masing akun. Misalnya, kas, saldo kas yang tercatat di neraca saldo adalah Rp37.100.000 dan angka ini sebenarnya diambil dari buku besar akun kas setelah semua transaksi kas selama bulan Desember itu dijumlahkan. Karena kas itu aset, maka ia otomatis masuk ke kolom debit. Lalu ada juga modal Jizi, yaitu modal dari pemilik salon. Nah, saldo modal yang muncul di neraca saldo adalah Rp50 juta. Ini juga diambil dari buku besar akun modal. Dan karena modal sifatnya menambah ekuitas, maka ia bisa ditempatkan di kolom kredit. Nah, di bagian pendapatan jasa, kita lihat angkanya yaitu Rp5.800.000 yang tadi sudah kita hitung di slide sebelumnya. Jadi jelas ya sekali alurnya. Dicatat di jurnal, kemudian diposting ke buku besar, lalu saldo akhirnya diambil dan ditulis di neraca saldo di kolom kredit. Selain itu,
Ada juga akun-akun beban seperti beban listrik dan telepon. Beban sifatnya mengurangi modal, jadi walaupun termasuk dalam laporan keuangan, ia tetap masuk ke kolom debit di neraca saldo. Jadi, yang penting diingat di bagian bawah neraca saldo ini ada catatan penting bahwa jumlah kolom debit dan jumlah kolom dari kredit harus sama. Kalau tidak sama, itu artinya ada kesalahan dari pencatatan. Entah ada transaksi yang belum masuk, salah jumlah, atau salah sisi debit atau kredit. Tapi kalau sudah sama, berarti secara matematis pencatatan benar dan kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, seperti membuat laporan laba rugi dan juga neraca akhir. Nah, pada neraca saldo salon Gen Z selalu bahagia ini, total debit dan kreditnya sudah seimbang ya, yaitu Rp61.800.000. Jadi, ini artinya semua pencatatan dari jurnal sampai buku besar sudah tepat. Jadi, kita bisa melanjutkan prosesnya ke tahap akhir penyusunan laporan keuangan. Halo semuanya, perkenalkan aku Zahra Amalia. Di sini aku bakal ngejelasin tentang jurnal penyesuaian atau yang sering kita sebut adjustment entry, yakni tahap penting dalam siklus akuntansi. Ini adalah jurnal yang disusun untuk menyesuaikan saldo di buku besar agar laporan keuangan itu bisa akurat di akhir periode. Mengapa sih penting? Karena ada transaksi yang mungkin belum tercatat atau belum disesuaikan nilainya, membuat laporan keuangan itu tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah, tanpa kita tunggu lama-lama, mari kita lihat contoh dari salon Gen Z selalu bahagia. Ini ada beberapa informasi penting untuk jurnal penyesuaian per 31 Desember 2023. Pertama, perlengkapan yang tersisa yakni sebesar 800.000. Jika total awal perlengkapan kita itu 2 juta, maka yang terpakai adalah 1.200.000. Jadi, jurnalnya itu adalah debit beban perlengkapan 1.200.000 dan kredit perlengkapan 1.200.000. Langsung aja, yang kedua, sewa telah digunakan 1 bulan dari 4 bulan. Asumsikan sewa per bulan ini 2.500.000. Jadi kita akui bebannya itu debit beban sewa 2.500.000 dan kredit sewa dibayar di muka sebesar 2.500.000 juga. Nah, ketika peralatan itu menyusut 700.000. Penyusutan ini adalah beban non-kas yang harus diakui. Jadi debit beban penyusutan peralatan 700.000 dan kredit akumulasi penyusutan peralatan 700.000. Nah, yang keempat ada tanggungan gaji yang belum dibayar nih 2 juta. Sebesar 2 juta. Gaji ini tuh sudah menjadi hak karyawan meski belum dibayar. Debit beban gaji sebesar 2 juta dan kredit utang gaji sebesar 2 juta. Terakhir, pekerjaan yang selesai dan sudah ditagih sebesar 4 juta. Ini adalah pendapatan yang sudah kita peroleh tapi uangnya belum diterima. Menjadi piutang, jadi debit piutang usaha sebesar 4 juta dan kredit pendapatan jasa sebesar 4 juta. Nah, setelah semua disesuaikan, pastikan total debit dan kredit seimbang. Di kasus ini, totalnya sebesar 10.400.000 dengan jurnal penyesuaian. Laporan keuangan kita tuh akan lebih relevan dan akurat nih kalau seperti ini. Nah, dengan menyusun jurnal penyesuaian ini, kita telah memastikan nih bahwa akun-akun di buku besar mencerminkan saldo yang akurat pada akhir periode. Nah, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan seperti laporan laba rugi dan neraca akan menjadi lebih relevan dan dapat diandalkan. Mungkin seperti itu untuk jurnal penyesuaian. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Namira Aulia. Nah, di sini saya akan menjelaskan buku besar setelah penyesuaian. Nah, buku besarnya ini dicatat lagi saat telah menyelesaikan jurnal penyesuaian. Di sini akunnya itu ada beban perlengkapan. Nah, di sini ada tanggal 31 Desember, ada perlengkapan terpakai. Bersumbernya ini refnya itu berjurnalnya dari ayat jurnal penyesuaian. Di sana tercatat ada 1.200.000. Nah, ini itu dilakukan penyesuaian karena sebagian perlengkapan telah terpakai
terpakai. Jadi nilai perlengkapannya itu 1.200.000 disimpan di debit dan di saldonya juga disimpan di debit 1.200.000. Jadi posisi debit kreditnya itu sesuaikan saja dengan yang ada di jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada perlengkapan. Nah, di sini kan terjadi transaksinya itu pada tanggal 31 Desember, perlengkapan terpakai sebesar 1.200.000. Nah, di sini ada beli perlengkapan 2 juta disimpan di debit, tetapi ini tuh sumbernya dari jurnal umum. Nah, jadi untuk yang AJP ini karena di ayat jurnal penyesuaiannya ada di kredit yang 1.200.000 dan awalnya itu di saldo debitnya ada 2 juta. Jadi dikurangi aja menjadi 800.000. Selanjutnya ada akun beban sewa. Di sini pada tanggal 31 Desember di ayat jurnal penyesuaiannya ada sewa terpakai senilai 2.500.000. Nah, telah digunakan dan dicatat sebagai beban sewa. Jadi ini tuh menyesuaikan saja dengan AJP-nya. Di sini di AJP-nya ada 2.500.000 juga dan ditulis juga di buku besarnya di debit 2.500.000 dan di saldo debitnya juga 2.500.000. Selanjutnya ada sewa dibayar di muka. Nah, di sini sewa terpakainya pada tanggal 31 Desember di ayat jurnal penyesuaian. Sewa terpakainya ada 2.500.000. Nah, jadi untuk yang tanggal 2 ini itu dari jurnal umum. Karena di sini kan kita dari AJP itu ada 2.500.000. Terus asalnya di dari jurnal umumnya ada 10 juta. Jadi tinggal dikurangi saja. 10 juta dikurangi 2 juta menjadi 7.500.000. Ini ada akun beban penyusutan peralatan. Nah, di sini penyusutan peralatannya ada 700 di debit dan di saldonya juga ditulis 700 di debit. Jadi ini tuh sama saldonya dengan yang di ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, yang tercatat di ayat jurnal penyesuaiannya, penyusutan peralatan tercatat di kredit sebesar 700.000 dan di saldo kreditnya juga sebesar 700.000. Selanjutnya ada beban gaji. Di sini pada tanggal 31 Desember di jurnal penyesuaiannya ada gaji terutang sebesar 2 juta rupiah di debit. Nah, kenapa gajinya itu ada di debit? Karena gaji itu termasuk beban dan beban itu posisi bertambahnya ada di debit. Jadi di sini juga saldonya dicatat di debit. Jadi transaksi ini dicatat sebagai beban gaji dan juga sebagai utang gaji karena belum dibayarkan. Selanjutnya ada utang gaji. Utang gaji ini ada posisinya itu ada di kredit sebesar 2 juta dan di saldonya juga di kredit sebesar 2 juta. Karena utang itu posisi awalnya bertambahnya berada di kredit sehingga dituliskan di kredit. Selanjutnya di sini ada akun piutang usaha yang telah disesuaikan pada tanggal 31 Desember. Nah, di sini keterangannya itu adalah piutang pendapatan. Di ayat jurnal penyesuaiannya dicatat di debit, lalu dipindahkan ke buku besarnya di debit juga sebesar 4 juta dan di saldonya di debit sebesar 4 juta. Selanjutnya ada pendapatan jasa. Nah, di sini itu piutang pendapatan pada tanggal 31 Desember dari ayat jurnal penyesuaian sebesar 4 juta dan di kredit posisinya, lalu di saldonya juga berada di kredit ya posisinya. Nah, ini kan di transaksi sebelumnya itu ada terima pendapatan itu ada di kredit juga kan dari jurnal umum sumbernya. Nah, jadi karena ini kredit dengan kredit, jadi ini tinggal ditambahkan saja 5.800.000 ditambah dengan 4 juta menjadi 9.800.000. Baik, selanjutnya di sini saya Suci Salsabila
akan melanjutkan pembahasan mengenai siklus akuntansi, yaitu di sini saya akan membahas mengenai neraca saldo. Nah, di slide ini kita mulai melihat bagaimana neraca saldo itu sebenarnya dibuat. Neraca saldo itu pada dasarnya diambil dari saldo akhir akun-akun yang ada di buku besar. Jadi, kalau sebelumnya setiap transaksi dicatat dulu di jurnal umum, lalu kemudian dipindahkan ke buku besar, maka langkah berikutnya adalah mengambil saldo akhir dari masing-masing akun di buku besar dan mengumpulkannya jadi satu daftar. Daftar inilah yang kita sebut sebagai neraca saldo. Contoh yang ditampilkan di slide ini adalah akun pendapatan jasa. Kita bisa lihat ada beberapa transaksi yang sudah dicatat sebelumnya di jurnal umum, lalu kemudian diposting ke buku besar. Nah, misalnya pada tanggal 10 Desember nih, ada penerimaan pendapatan sebesar Rp3.500.000. Nah, transaksi ini dicatat ke buku besar akun pendapatan jasa. Dan karena sifat pendapatan selalu menambah modal, maka ia masuk ke kolom kredit. Nah, setelah transaksi ini, saldo pendapatan jasa otomatis menjadi Rp3.500.000. Lalu pada tanggal 11 Desember ada transaksi piutang pendapatan sebesar Rp1.800.000. Artinya salon sudah memberikan jasa, tetapi pembayarannya belum diterima secara tunai. Kalau kita lihat di jurnal, transaksi ini akan menambah piutang usaha atau debit dan juga menambah pendapatan jasa atau kredit. Jadi saldo di buku besar pendapatan jasa ini bertambah lagi nih menjadi Rp5.300.000. Kemudian, pada tanggal 15 Desember, ada lagi transaksi penerimaan pendapatan jasa sebesar Rp500.000. Nah, ini juga ditulis di kolom kredit sehingga saldo akhir akun pendapatan jasa pada pertengahan bulan itu menjadi Rp5.800.000. Jadi, angka Rp5.800.000 ini sebenarnya diambil dari buku besar pendapatan jasa, yang mana asalnya dari pencatatan di jurnal umum. Dan nanti angka ini yang akan dipindahkan lagi ke neraca saldo untuk disusun bersama saldo akun lainnya. Nah, di bagian bawah slide dijelaskan juga bahwa cara kerja neraca saldo memang seperti itu. Kita menjumlahkan semua saldo akhir dari tiap akun di buku besar, bukan cuma pendapatan jasa saja, tapi juga kas, piutang, perlengkapan, utang, modal, dan seterusnya. Nah, kemudian kita kumpulkan ke dalam satu daftar besar bernama neraca saldo. Sebelum lanjut, kenalin, namaku Livia Meka. Di sini aku akan menjelaskan tahapan selanjutnya dari siklus akuntansi, yaitu worksheet atau disebut juga dengan neraca lajur. Nah, jadi sebenarnya neraca lajur ini tuh gak terlalu penting untuk dibuat, tapi bisa mempermudah untuk mengerjakan tahapan selanjutnya. Oke, jadi neraca lajur ini itu terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Neraca lajur ini itu dibuat ke dalam 10 kolom debit dan kredit. Nah, jadi worksheet ini itu dikerjakan dengan melihat ke tahapan yang sebelumnya yang udah dibuat tadi. Nah, kan di sini ada kolom neraca saldo ya. Nah, tinggal kita masukin aja akun dan angkanya juga. Lalu di bawahnya dijumlahkan debit dan kreditnya itu. Lalu kolom jurnal penyesuaiannya juga sama, tinggal dimasukin angka-angkanya aja di debit dan kreditnya itu. Nah, lalu dijumlahkan juga di bawahnya. Nah, lalu untuk kolom neraca saldo disesuaikan itu kita mengerjakannya dilihat dari kolom yang neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, di sini akun kas itu kan cuma ada di neraca saldo aja ya, gak ada di jurnal penyesuaian. Jadi tinggal kita tulis lagi aja angkanya, yaitu 30.700.000 di kolom neraca saldo disesuaikan di debit. Nah, lalu akun piutang usaha juga sama, tinggal ditulis lagi aja 4 juta di debit. Karena di neraca saldonya angkanya 0, jadi gak usah ditambah atau dikurang. Nah, lalu akun perlengkapan itu
kan di neraca saldonya ada 2 juta di debit dan 1.200.000 di kredit di jurnal penyesuaiannya. Nah, karena yang satu di debit dan satu lagi di kredit, jadi kita kurangkan angkanya. Jadi 2 juta dikurang 1.200.000 itu sama dengan 800.000 disimpan di debit karena debitnya lebih besar daripada kreditnya. Nah, lalu akun sewa dibayar di muka juga sama karena di neraca saldonya itu 10 juta di debit dan 2.500.000 di kredit. Jadi kita kurangkan angkanya. Jadi sama dengan 7.500.000 di debit. Nah, lalu untuk akun peralatan, akun akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, utang gaji, modal, prive, dan beban-beban itu juga sama ya kayak tadi akun kas, karena angkanya itu cuma di satu laporan aja. Jadi tinggal kita tulis aja angkanya dan tempatnya juga sama ya, disesuaikan. Lalu untuk akun pendapatan jasa itu karena sama-sama di kolom kredit, jadi kita tambahkan angkanya. Jadi 5.800.000 ditambah 4 juta sama dengan 9.800.000 ditulis di kolom kredit. Nah, lalu setelah disesuaikan angkanya, lalu dijumlahkan kolom debit dan kreditnya, dan angkanya itu harus balance ya, atau harus sama. Selanjutnya untuk kolom yang laba rugi dan neraca itu kita tinggal tulis aja angkanya, dilihat dari neraca saldo disesuaikan. Nah, tapi kalau untuk yang laba rugi itu kita nulisnya hanya akun yang pendapatan dan beban-beban aja, sedangkan yang neraca itu kita nulisnya lihat dari akun harta, utang, dan modal. Nah, setelah ditulis angka-angkanya itu kita jumlahkan debitnya. Nah, debitnya itu kan setelah jumlahkan 7.400.000 dan kreditnya itu 9.800.000. Nah, kan di sini tuh angkanya beda ya. Nah, jadi kita kurangkan lah. Jadi 9.800.000 dikurangi 7.400.000 itu kan 2.400.000. Nah, kita simpan di bawah jumlah yang debit tadi. Nah, kalau udah gini kan jadinya sama ya. Kalau 7.400.000 ditambah 2.400.000 itu kan jadi 9.800.000. Nah, jadi si angka debit dan kreditnya itu jadi balance. Jadi antara debit dan kredit itu balance, yaitu 9.800.000. Nah, yang di neraca juga sama, kita jumlahkan dulu debit dan kreditnya. Nah, terus dikurangkan dulu jadi 61.100.000 dikurangi 58.700.000 itu kan 2.400.000 ya. Nah, lalu yang disimpan di bawah kredit. Nah, terus jadi kan sama ya, 58.700.000 ditambah 2.400.000 itu jadi jumlahnya 61.100.000. Nah, jadi debit dan kreditnya itu balance. Nah, selisih dari yang ini debit kredit ini itu juga harus sama dengan yang di kolom laba rugi, angkanya itu harus sama, yaitu 2.400.000. Nah, kalau misalkan terisi di kolom yang warna pink ini tuh artinya perusahaan itu mendapatkan untung atau laba. Nah, sedangkan kalau terisi yang kolom berwarna oranye artinya perusahaan itu merugi. Baik, selanjutnya yaitu laporan laba rugi atau income statement yang akan dijelaskan oleh saya, Seilelia Putri. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu.
Nah, laporan keuangan sebenarnya ada beberapa jenis ya, tapi di kesempatan ini kita kasih 3 jenis aja yang paling utama dan yang paling sering dibahas, yaitu laporan laba rugi atau income statement. Dari laporan ini nanti kita bakal tahu perusahaan kita periode ini laba atau rugi. Itu bisa kelihatan dari income statement, tampilannya seperti ini ya. Jadi, kalian cukup mencari berapa data pendapatan dan berapa data beban. Untuk pengambilan data kita ambil dari neraca saldo. Yang kita miliki kebetulan di kasus ini pendapatannya cuma 1. Terus di list juga beban yang kita miliki. Kalau ada banyak, ditulis dulu beserta angka-angkanya lalu dijumlah. Nah, angkanya dari 2 juta sampai 700 dan jumlahnya 7.400.000. Step terakhir adalah menentukan laba rugi dengan cara mengurangi A dengan B. Jumlah A yaitu 9.800.000 lalu jumlah B 7.400.000. Nah, kenapa hasilnya dalam kurung? Karena kalau dalam akuntansi artinya dia mengurangi. Bisa dilihat kalau rugi, beban pasti lebih besar daripada pendapatan. Nah, selanjutnya laporan keuangan perubahan modal atau owner equity statement, yaitu perubahan dari modal pemilik. Tampilannya sederhana seperti ini. Datanya diambil dari neraca saldo dan laba rugi, lalu price diambil dari neraca saldo disesuaikan menjadi pengurangan dari laba. Kebetulan kalau price dikurangi laba, pasti dia dalam kurung. Nah, di sini modal awalnya 50 juta diletakkan di kredit, lalu laba usaha 2.400.000 diletakkan di kredit juga, dan price tadi yang diambil dari neraca saldo dan laba rugi sebesar 1.700.000 di debit. Penambahan modalnya 700, kemudian modal akhirnya 50.700.000. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan yang memperlihatkan posisi aset dan seterusnya. Nah, di sebelah kiri bagian A itu harta, lalu di sebelah kanan bagian B adalah utang dan modal. Kalian pasti masih ingat kan persamaan dasar akuntansi itu selalu harta sama dengan utang dan modal. Nah, ini yang diambil dari sini, tinggal kita breakdown semua harta yang kita punya berapa. Dan harta lancar ada 4 di sini, yaitu kas sebesar 37.100.000 di debit, lalu piutang usaha sebesar 4 juta di debit, selanjutnya perlengkapan 800.000 di debit, dan sewa dibayar di muka sebesar 750 juta di debit. Lalu kita jumlahkan dan mendapat 49.400.000 untuk harta lancar. Terus harta tetap di sini hanya ada 2, yaitu peralatan sebesar 10 juta di debit dan akumulasi penyusutan sebesar 700.000. Nah, kalau kalian tahu tadi ada pengecualian ya harta yang agak aneh. Salah satunya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Dia itu nilai saldo normalnya di kredit, jadi dia mengurangi jumlah harta, makanya nanti akumulasi itu ditaruh di dalam kurung. Nah, jadi kalau harta tetap peralatan 10 juta dikurangi 700 menghasilkan 9.300.000. Jadi kalau di total jumlah harta lancar yang di atas tadi ditambah harta tetap dapat 58.700.000. Nah, selanjutnya di bagian B terdapat 2 utang, yaitu utang usaha sebesar 6 juta dan utang gaji sebesar 2 juta. Maka jumlah utang yaitu 8 juta. Selanjutnya dijumlahkan dengan modal Zizi jadi 58.700.000. Yang paling penting, modal ini walaupun nggak dikasih tahu, kita harus menggunakan modal akhir. Nah, modal akhirnya kalian bisa ambil dari laporan perubahan modal, bukan pakai data NSD, karena NSD itu nilai dari modal awal. Nah, itu bakal pusing karena nanti angkanya gak bakal seimbang-seimbang, makanya harus berurutan. Kali ini, aku Maitza Maulida bakal bahas salah satu bagian penting dalam siklus akuntansi, yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup ini penting banget, apalagi kalau kita lagi nyusun laporan akhir periode keuangan. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi apa sih jurnal penutup itu? Jurnal penutup adalah jurnal yang disusun dari periode akuntansi. Tujuannya untuk menutup akun-akun sementara. Nah, akun sementara ini biasanya ada 4, yaitu yang pertama pendapatan,
yang kedua beban, yang ketiga ikhtisar laba rugi, dan yang terakhir prive. Setelah ditutup, semua akun itu akan berubah menjadi 0 saldonya dan siap digunakan untuk periode berikutnya. Kenapa jurnal penutup itu penting? Karena kalau akun-akun seperti pendapatan dan beban enggak ditutup, nanti bakal nyampur sama transaksi periode berikutnya. Bisa-bisa laba atau ruginya jadi kacau. Nah, sekarang kita bakal membahas jurnal penutup salon Gen Z Selalu Bahagia per 31 Desember 2023. Yang pertama, menutup akun pendapatan. Langkah pertama yang dilakukan adalah menutup akun pendapatan. Pendapatan jasa sebesar 9.800.000 didebit dan dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi di sisi kredit. Tujuannya adalah agar akun pendapatan tidak muncul lagi di awal periode berikutnya. Karena seperti yang kita tahu, pendapatan hanya berlaku untuk satu periode akuntansi. Langkah kedua adalah menutup semua akun beban ke ikhtisar laba rugi. Akun-akun yang ditutup yaitu yang pertama beban gaji sebesar 2 juta rupiah, yang kedua beban sewa sebesar 2.500.000 rupiah, yang ketiga beban listrik, air, dan telepon sebesar 1 juta rupiah, yang keempat beban perlengkapan sebesar 1.200.000 rupiah, dan beban penyusutan peralatan sebesar 700.000 rupiah. Semua akun beban tersebut dikredit, lalu total sebesar 7.400.000 didebitkan ke ikhtisar laba rugi. Langkah ini penting untuk menghilangkan seluruh saldo akun beban di akhir periode. Selanjutnya, menutup ikhtisar laba rugi ke modal. Setelah pendapatan dan beban ditutup, kita akan melihat selisihnya, yaitu laba bersih sebesar 2.400.000. Laba ini dipindahkan ke akun modal, yaitu ikhtisar laba rugi didebit sebesar 2.400.000 dan modal salon Zizi dikreditkan sebesar 2.400.000. Langkah ini akan menambah saldo modal karena perusahaan mendapatkan laba. Langkah terakhir adalah menutup akun Prive. Prive adalah pengambilan pribadi pemilik untuk keperluan di luar perusahaan. Nilainya adalah sebesar 1.700.000 rupiah dan ini akan mengurangi modal pemilik. Jadi, jurnal penutupnya, modal salon Gen Z didebit sebesar 1.700.000 rupiah dan Prive salon Gen Z dikredit sebesar 1.700.000 rupiah. Jadi, total jurnal penutup yang dibuat memiliki saldo debit dan kredit yang seimbang, yaitu sebesar 21.300.000 rupiah. Dengan membuat jurnal penutup ini, maka seluruh akun pendapatan, beban, dan Prive sudah ditutup. Hanya akun-akun real seperti aset, kewajiban, dan modal yang akan dibawa ke periode berikutnya. Itu dia penjelasan jurnal penutup berdasarkan transaksi salon Gen Z tanggal 31 Desember. Setelah membuat jurnal penutup, kita harus posting ke buku besar, lalu bikin laporan yang disebut neraca saldo setelah penutupan. Nah, di neraca ini cuma ada akun-akun real saja, seperti kas, utang, dan modal. Akun pendapatan, beban, dan Prive udah tidak ada karena saldonya sudah ditutup. Nah, oke teman-teman, itu tadi penjelasan lengkap tentang jurnal penutup salon Gen Z Selalu Bahagia per 31 Desember 2023. Setelah semua jurnal penutup selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah memposting atau memindahkan jurnal-jurnal ini ke dalam buku besar penutup.